Halo Sobat Kuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin share cara membuat puding brownies roti tawar, dimana puding ini sangat nikmat sekali, disukai oleh dewasa maupun oleh anak-anak. Proses pembuatannya juga sangat sederhana dan bahan-bahannya bisa kita peroleh di warung terdekat kita. Yang pertama, saya menggunakan roti tawar 3 lembar atau 3 pieces. Kemudian saya menggunakan gula pasir 3 sendok makan saja. Kemudian saya menggunakan coklat batang atau DCC 125 gram. Selanjutnya saya menggunakan agar-agar plain 1 bungkus. Dan saya menggunakan coklatos 2 saset. Sedangkan untuk susunya saya menggunakan susu full cream, ini 500 ml saja yang saya pakai. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Tahap pertama, untuk roti tawarnya saya akan memotong-motong menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Ini tujuannya untuk mempermudah pada saat kita memblender nanti. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam blender. Sama halnya dengan roti tawar, untuk coklat batang atau coklat DCC saya akan memotong-motongnya seperti ini supaya gampang di blender. Tips dari saya, sebelum digunakan sebaiknya dikeluarkan dari kulkas supaya tidak keras. Kemudian untuk coklat batang yang sudah saya potong-potong akan saya masukkan ke dalam blender. Lalu coklatos sebanyak 2 saset akan saya masukkan juga ke dalam blender. Sedangkan untuk pemanisnya, saya akan menambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini opsional sehingga Sobat Kuliner bisa mengira-ngira sendiri seberapa besar tingkat kemanisan yang diinginkan. Sedangkan untuk susunya, saya menggunakan susu full cream. Ini kemasannya 1 liter, saya hanya akan memakai 500 ml saja. Sebagai pengganti, Sobat Kuliner bisa menggunakan susu kental manis yang dicampur dengan air. Kemudian susu full cream akan saya masukkan ke dalam blender seperti ini. Lalu saya akan memblendernya dengan kecepatan sedang. Saya menggunakan kecepatan nomor 2 dan saya akan memblendernya hingga halus. Pastikan memblendernya hingga halus dan tidak ada gumpalan-gumpalan yang besar. Memasuki tahap yang kedua, saya akan menyiapkan panci terlebih dahulu. Kemudian hasil blendernya tadi akan saya tuangkan ke dalam panci. Kemudian saya akan menyalakan kompor dengan api yang kecil. Sambil dipanaskan, saya akan mengaduknya menggunakan whisker. Proses ini harus sering diaduk supaya cairan tidak gosong. Jika sudah, saya akan menambahkan 1 saset agar-agar plain. Kemudian saya akan mengaduknya kembali hingga tercampur secara merata. Pastikan mengaduknya secara merata sehingga tidak ada cairan yang menggumpal. Jika teksturnya seperti ini, saya perhatikan agak kental, jadi saya akan menambahkan 100 ml air minum atau air mineral.
Kemudian saya akan mengaduknya kembali secara merata dan pastikan hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat sebelum meluap. Memasuki tahap yang ketiga, yaitu proses penuangan puding ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan loyang roti yang sudah saya basahi. Fungsi membasahi loyang dengan air adalah untuk mencegah supaya tidak lengket. Kemudian saya akan menuangkan puding ke dalam cetakan. Pastikan menuangnya dengan perlahan supaya tidak ada gelembung yang terjebak di dalam. Jika permukaan belum rata, saya akan meratakannya menggunakan sendok seperti ini. Tunggu hingga dingin dan set, baru bisa dikonsumsi. Jika sudah dingin dan set, biasanya saya menyiapkan piring yang besar atau loyang ataupun nampan untuk membalik adonan puding yang sudah mengeras atau sudah set. Angkat secara perlahan supaya tidak ada retak ataupun cacat. Nah, ini dia. Cantik bukan? Kemudian saya akan memotong-motongnya sesuai dengan keinginan saya. Ini sobat kuliner bebas memotongnya mau seperti apa. Akan saya lanjutkan kembali pemotongannya sesuai dengan selera. Atau yang ingin memanfaatkannya sebagai ide jualan bisa memotongnya sesuai dengan bentuk kotak atau sesuai yang diinginkan. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Sobat kuliner harus mencobanya di rumah. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kuliner.